Kita mulai ya dengan pembacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah membaca Al-Fatihah, kita membacakan shalawat Busro dan dipimpin oleh Ustaz Kota. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa lana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kaju sekarang terbaru kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, yang utama, mari sama-sama kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sempat waktu sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhwan dalam rangka taklim mingguan Raihan Remaja Masjid Al-Ikhwan. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa dilimpah dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita semua umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat pertolongan hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Raihan Masjid Al-Ikhwan, Saudara Muhammad Riji Nur Aiman, bukan Riji Sihab, bukan. Para pembina Raihan, Kak Ijul, dan yang lainnya yang tidak sempat hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Pada Raihan putra dan putri yang sempat hadir pada malam hari ini, alhamdulillah kalian ini halo sibuk sendiri, ada ngobrol. Cahaya lagi. Coba minta waktunya, konsentrasi. Chelsea minta waktunya, konsentrasi. Bentar doang. Kalian ini adalah remaja Masjid Al-Ikhwan yang terpilih. Kenapa terpilih? Di antara sekian banyak remaja, baik putra ataupun putri,
yang pada saat ini mungkin punya waktu sebenarnya untuk hadir di majlis taklim, tapi tidak mampu, tidak diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadiri majlis taklim. Padahal ini semua adalah ladang amal. Kata baginda Nabi, barang siapa yang melewati daripada taman-taman surga, maka hendaklah dia mampir, hendaklah dia ikut duduk di taman surga itu. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, taman surga di alam dunia ini di mana? Ada taman surga. Kata Nabi, majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis zikir, itu adalah taman surga. Jadi hakikatnya kita kumpul di masjid Al-Ikhwan ini kita sedang berkumpul di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini kan luar biasa. Di antara sekian banyak remaja, kalian yang mampu untuk hadir di majlis taklim ini, berarti kalian sedang berada di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gampang untuk mengetahui ciri, salah satunya ciri ahli surga itu apa? Mereka yang mau hadir di pengajian, mereka yang mau hadir di majlis ilmu, di majlis taklim. Ini tanda-tanda ciri ahli surga. Di surga kalian para wanita yang masuk ke dalam surga mungkin sering dengar bahwasanya kecantikan bidadari tahu kan? Najwa tahu bidadari kayak gimana? Kagak tahu. Pernah lihat? Ada yang tahu nggak? Botak kalian tahu? Bidadari belum tahu, belum masuk surga. Tapi kan Rasulullah telah memberikan gambaran bahwasanya bidadari itu kalau seandainya telunjuk bidadari lihat Nazma, tunjuk bidadari diginiin ke alam dunia, maka alam dunia ini akan gelap, karena yang gelap akan menjadi terang karena cahaya dari telunjuknya bidadari. Kalau seandainya ludahnya bidadari itu setetes aja jatuh ke lautan yang ada di alam dunia, maka akan manislah itu air laut. Bidadari itu kalau ludah kita bau, kalau lidah kita bau, apalagi habis makan pete, jengkol, bau. Bidadari ludahnya wangi. Setetes ludah bidadari apabila diteteskan di lautan yang ada di alam dunia, maka akan wangi itu lautan. Bidadari kalau minum, tahu minum kan? Itu air mengalir kelihatan, berarti saking glowingnya, ya. Kulitnya berarti saking glowingnya, air mengalir dari lehernya ke sini kelihatan airnya, berarti glowing, lebih glowing daripada perempuan yang pakai skincare, ya apa itu? Ya, glowing berarti mulus kulitnya, berarti
intinya, kesimpulannya, cantiknya bidadari itu tidak tertandingi. Tapi, halo, tapi ada yang bisa menandingi kecantikan bidadari. Siapa? Muslimah, halo, remaja putri Raihan yang masuk ke dalam surga itu cantiknya akan melebihi cantik bidadari asli sono ahli surga, bidadari asli sono surga itu akan kalah dengan kamu yang hidup di dunia masuk ke surga, kecantikannya akan kalah. Jadi muslimah perempuan yang masuk ke surga itu nanti akan jadi ratunya bidadari, akan melebihi kecantikannya. Alhamdulillah. Walaupun di dunianya hitam ya, di dunianya buta, tapi kalau masuk ke surga, kamu jadi ratunya bidadari. Mereka jangan khawatir, yang penting rajin ngajinya aja. Salah satu ciri ahli surga adalah dengan mau ngaji. Udah. Halo? Tuh ya. Sama laki-laki juga, yang butak-butak juga bisa nama ganteng, ya bisa nama ganteng. Surga melulu, ya. Siapa lagi cewek yang gak hadir? Hah? Iya, Cika. Ya. Pertama, kalian semua adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak remaja yang ada di lingkungan Najil Al-Ikhwan, kalian yang terpilih, yang terundang oleh Allah untuk mau ngaji. Berarti kalian pilihan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang kenapa Risma sama ngaji ibu-ibu juga harus sering dipanggil. Kalau enggak dipanggil, dia sibuk sendiri ngobrol sama temennya. Nah, ini kalau ibunya nih, makanya harus sering dipanggil biar dia fokus. Kamu Pania Panani, sebenarnya Pania itu, Pania, jangan main HP, bukan HP-nya. Kalau ngeliat HP kan nih masuk YouTube, minta channelnya ke Bang Indra, ya, minta channelnya ke Bang Indra. Entah, tapi jangan lupa like and comment. Sama apa namanya, subscriber. Iya, subscriber. Tapi jangan lupa Bang Indra kalau udah dapat bonus buat kemakmuran remaja Raihan harus disumbangkan, ya. Jangan lupa, coba kalau ini subrekan bisa habis nggak bisa. Pokoknya kalian itu ya semuanya lumayan kan, berapa orang tuh, ya. Kita kan Bang Indra ada penghasilannya minta buat beli makanan kalau remaja Raihan ngaji. Halo, Adel, ngobrol apa sih kan? Serius amat Adel kayaknya. Udah siap. Ya. Nih, kita ini kan, halo. Kita ini kan manusia bukan? Kita manusia bukan? Manusia. Jadi kita ini manusia
itu pastinya mempunyai jasad. Apa itu jasad? Tubuh kita nih, tubuh, ya. Manusia itu mempunyai jasad atau tubuh, atau juga ada yang sering dengan istilah ada jasmani dan ruhani. Perhatikan, ada jasmani dan ruhani. Jasad dan Najma kayak gini, ya, tinggi, ramping, kan? Beda dengan Risma yang agak gemukan. Tuh, itu jasad luar, ya, jasad luar. Perhatikan, Bang Indra gemuk, Rizky langsing. Itu namanya, perhatikan, itu namanya jasad kasar yang tampak oleh mata. Kecantikannya bisa di make up, di filter, biar cantik. Yang penting cari pacar yang punya modal, biar minta duit buat beli apa namanya? Kalau punya pacar kere repot, susah buat beli bedak, ya. Cari pacarnya yang banyak duitnya, gitu. Perhatikan, aku yang punya duit, repot kalau perhatikan, ya. Jasad ini, tubuh ini memerlukan nutrisi. Apa nutrisinya? Tentunya dengan makanan-makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Kalau kulitnya pingin lembut, pakai tadi apa? Skin care. Pakai apa namanya? Gloss on. Ya pokoknya kecantikan lah. Itu untuk jasad luar, ya kan? Kadang-kadang begini, ada pantun nih, ada pantun nih. Halo, dengerin, ada pantun nih, dengerin. Jasi, kenapa kamu? Dengerin, ya, pantun. Dari mana datangnya cinta? Dari WA-an sampai kepada Twitteran. Dari mana datangnya kecewa? Sejak kita bertemu berduaan. Yang muda. Nah, kita akan begini katanya. Jadi begini. Ini remaja pacaran lewat medsos. Apa? Lewat media sosial pacarannya. Dari mulai kenalan gitu kan, kirim foto, WA melalui media sosial. Pas ketemuan datang kecewa. Kenapa kecewanya? Oh, ternyata tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan aslinya. Mungkin kebanyakan filter atau gimana gitu kan. Makanya dari mana datangnya kecewa? Dari semenjak kita bertemu berduaan. Itulah resiko kalau pacaran lewat media sosial. Udah, perhatikan. Mendingan lihat yang nyata-nyata aja udah. Tuh, si Arul itu bentuk dia. Sama ada nggak? Ada. Iya, beli ketahuan jelaskan. Aku ada tuh. Aku sih sebenarnya ganteng. Ganteng kamu itu mantap. Udah. Minum. Ya, kembali. Jadi tubuh kita nih, jasad kasar kita bisa kita percantik dengan banyaknya perawatan tadi, ya, bisa cantik. Terus rohani kita gimana bisa cantiknya? Rohani kita inner
Biologi. Hah? Kaki dari dalam. Kaki dari dalam. Apa istilahnya kalau kaki dari dalam itu? Jadi itu sebenarnya biologi apa tuh? Jadi kecantikan yang timbul dari dalam. Mungkin casingnya biasa-biasa saja, tapi cantik dari dalamnya. Artinya apa? Akhlaknya itu sopan, santun, ya, tidak sombong, ya, akhlaknya nih. Nah itu urusan rohani. Bagaimana ngasih nutrisi rohani supaya muncul akhlak yang mulia dengan kita banyak ngaji. Tahu, oh ini boleh, oh ini tidak, oh ini harusnya begini bersikap, harusnya begitu. Dengan kita ngaji untuk memunculkan akhlak karimah, akhlak yang mulia. Ini laki-laki ini. Kamu kebanyakan main game sih, ngomongnya kadang-kadang udah anjing, itu kan pengaruh dari jin kan ya. Kamu yang itu gimana sih? Kamu orang itu bareng-bareng saut-sautan. Nah itu karena saut-sautan dan akhirnya yang timbul omongan-omongan yang gak baik. Binatang keluar semua. Ya, malah celana dalam bapak itu keluar. Iya. Yang ini. Ayo mulai dengan ibu. Iya, ya, perhatikan tuh. Jadi rohani kita ini perlu makanan, perlu energi juga yang bergizi. Apa makanan yang bergizi bagi rohani adalah belajar ilmu agama, belajar ngaji, belajar Al-Quran, belajar berzikir, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya, ya, kalau cantik, kalau cakep, cantik buat perempuan, cakep buat laki-laki, ya, cantik, cakep ala Rasulullah itu adalah kita harus selalu punya wudu. Jangan sampai batal wudu. Udah batal, wudu lagi. Nanti kan kadang-kadang ada orang nih. Halo. Perhatikan. Kadang-kadang ada orang mukanya biasa aja. Tapi dipandangnya enak. Kayak aku loh ya. Mukanya biasa aja. Ya, ada perempuan mukanya biasa aja, nggak pakai make up yang tebal, nggak pakai segala macam. Tapi dipandangnya itu tidak membosankan. Halo. Dipandangnya tidak membosankan. Ada yang begitu, mukanya biasa, penampilannya biasa, tapi tidak membosankan. Apa itu? Kata Rasulullah, cantik ala Rasulullah itu harus selalu punya wudu, karena air wudu ini itu nanti akan menjadi cahaya, dan Rasulullah, dan Rasulullah itu nanti ketika semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, perhatikan, ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, itu akan mengenali umatnya karena cahaya bekas wudu di mukanya. Kenal, oh ini umatku, dia bercahaya mukanya. Kalau selalu punya wudu, selalu berwudu, batal wudu lagi,
lagi kata siapa? Kata cewek, luntur dong make up-nya. Luntur dong make up-nya, ya. Halo? Udah perhatikan. Jadi itu, kamu kalau ingin tidak membosankan, Allah akan berikan kepada kamu kewibawaan. Jangan pernah batal wudhu. Udah batal wudhu lagi. Dan itu juga pengaruhnya akan bisa mencegah daripada kita berbuat maksiat. Karena kan kalau kita punya wudhu, berarti kita dalam keadaan suci. Tubuh kita ini suci, sehingga nanti ketika kita akan berbuat apa? Cara si bapak ini. Kan. Iya. Hah? Yang masa tinggalin, kita dipel. Kamu depan. Ayo kena lagi. Ambil pelan. Bro. Udah perhatikan. Ya. Jadi salah satu manfaat daripada kita selalu berwudu, tidak pernah batal wudu, nanti akan dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga akan Allah berikan keutamaan kewibawaan. Orang itu akan segan melihat kita, orang itu akan terpesona, dilihatnya tidak membosankan. Itu adalah orang yang selalu dawam wudu, artinya tidak pernah batal wudu. Coba kamu. Dan juga akan menghindarkan dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak ada yang ngerem. Kalau kita selalu punya wudu, kayak ada yang ngerem. Kita mau berbuat maksiat, tuh. Jadi kayak ada yang bisikan dari malaikat yang baik, jangan tuh. Kalau kita selalu punya wudu. Halo. Dah perhatikan. Ya. Jadi kalau misalkan jasmani kita, tubuh kasar kita perlu asupan makanan bergizi, juga tubuh rohani kita juga perlu asupan gizi. Dengan apa? Dengan kita suka hadir di majlis ilmu, di majlis taklim, dengan kita rajin ngaji Al-Quran, dengan kita rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah perhatikan. Nah, tubuh kita ini, tubuh kasar kita ini, semuanya berpotensi untuk melakukan dosa. Tubuh kita ini dari mulai atas sampai bawah itu semuanya berpotensi untuk melakukan dosa. Halo, berpotensi untuk melakukan dosa. Sekarang kebanyakan yang berbuat dosa itu apa? Apaan? Dari anggota tubuh kita nih yang kebanyakan berpotensi untuk melakukan dosa itu apa ya? Mata, lihatin HP dulu. Mending kalau yang dilihatnya yang baik-baik. Perhatikan, HP itu adalah alat. Alat itu pasti punya dua sisi. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Ada positif, ada negatif. Ada manfaatnya, ada juga madoratnya.
tergantung yang megangnya. Kalau yang megangnya sudah pikirannya kotor, pikirannya pikiran kotor, itu pinginnya melihat yang aneh-aneh aja. Itu pinginnya melihat yang dilarang oleh agama aja. Semuanya ada di HP. Semuanya ada di HP. Tapi kalau pikirannya jernih, pikirannya bersih, maka dia akan ada keinginan untuk melihat sesuatu yang baik. Seperti apa? Yang bermanfaat, berita-berita yang bermanfaat, bukan gosip. Terusnya dengerin pengajian, dengerin kajian. Coba kalian, kalau misalkan menggunakan HP untuk dengerin kajian yang keren lah. Kajian Ustadz Hanan Ataki, itu kan kesenangan para remaja tuh, ya. Kamu suka buka kan? Lihat di HP aja tuh, ya, kajian Ustadz Hanan Ataki, bagus tuh kajiannya, ya. Untuk para jomblo-jomblo, gimana caranya, termasuk Indra jomblo. Jomblo bisa gila. Lihat tuh kajian di anak kaki, bagus itu kajiannya, ya. Coba bisa yang muda-muda, bagaimana caranya menghadapi situasi zaman sekarang. Bagaimana seorang remaja itu, coba tuh. Lihat itu, kalau itu yang dilihat bermanfaat, berarti kebaikan yang tidak didapat. Halo, ya. Tapi kan ini Mas Agus kagak percaya nih kamu. Lihatnya itu yang pengajian, yang kajian. Suka lihat apa? Lihatnya paling tiktokan juga. Pas ada yang ceramahnya langsung skip, langsung lewat, nggak itu lagi. Benar kan? Ya. Halo. Jadi tadi pertama, seluruh anggota tubuh kita berpotensi untuk melakukan dosa. Mata kita berpotensi untuk melakukan dosa dengan tadi melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita, terus tangan kita berpotensi melakukan dosa. Ngetiknya gibahin orang, ngetiknya, komennya, ngomongin orang, dosa itu dosa. Di sini siapa yang punya TikTok? Punya semua akun TikTok, ya. Alun punya TikTok kan? Apa gue goyang? Ya, akun TikTok boleh, tapi diisi dengan kebaikan, ya, ngajak kebaikan di dalam TikTok, ya. Kalau kamu bisa belajar, ibaratnya ngasih kata mutiara yang baik, boleh, ya. Jangan goyang-goyang, agak goyang-goyang, ya. Ngantuk kan? Biasa tidurnya berapa? Tidurnya jam berapa? Biasa tidurnya berapa? 10. Emang besok libur? Sabtu Minggu libur, ya?
Yaitu godaannya kalau di majelis ilmu godaannya ngantuk, apa namanya, pangkatnya gatel-gatel, udah goyang-goyang kuat, ya. Jadi seluruh tubuh kita berpotensi melakukan dosa. Mata kita, tangan kita, mulut kita, hidung kita, ya, kaki kita, perut kita, semuanya berpotensi melakukan dosa. Makanya banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar kepada Allah, ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jam 9, ya, jam 9. Hah? Kenapa lu malu-malu sekali? Cikatnya dari sini sama sekali. Di mana? Ya, bisa. Udah matikan. Ya. Ngobrol. Kan nggak ngobrol kan? Udah ya, intinya kalian semua adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijaga, dirawat untuk bisa istiqomah, untuk bisa konsisten terus di dalam kebaikan. Kalau kita ingin baik, kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, maka kitanya harus jadi orang yang baik. Kalau kita ingin dapat pasangan suami yang soleh, maka kitanya harus jadi solehah terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah di dalam taklim ini. Mudah-mudahan kita semua juga bisa mengajak rekan-rekan yang lainnya, ya. Ini tugas pengurus, bagaimana caranya merekrut atau mencari regenerasi, ya, mencari anggota. Ini yang belum terlaksana, ya. Pengurus nanti tugasnya mungkin dari Mas Agus dicukupkan dulu. Nanti apabila ada sesi pertanyaan, kita sharing-sharing, boleh ditanyakan, baik yang berkenaan dengan materi ataupun dengan masalah-masalah yang lainnya. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.